Ya, kembali lagi di peternakan sederhana saya. Dan ini jam 6 lewat 20 menit. Ini cuaca lagi cerah ya. Yang nggak ada awan sama sekali di pagi hari ini. Langit lagi-lagi warna biru-birunya. Oke, kita langsung saja untuk pengecekan bebek pendaging yang umurnya sudah 8 hari. Kalau ini yang bukan 8 hari ya, yang di sebelah sana, di sana. Ini bebeknya masih sekitar berapa ya? 6 harian kayaknya atau gimana? 6 harian, 5 harian. Dan di sini ada 2 mati ya. Ini saya pungut. Ya kadang-kala bingung sih kenapa ada saja bebek yang mati walaupun saya sudah survei dan memilah mana yang sakit, mana yang tidak, ataupun mana yang pincang. Tapi ada aja yang mati tiap hari. Ya mau gimana lagi, namanya juga risiko dari sebuah pekerjaan tentunya nggak pernah kita hindari. Hanya saja yang bisa kita lakukan meminimalisir. Oke, kita lihat-lihat lagi apakah mereka baik-baik saja sananya. Selanjutnya yang ini aku bilang umurnya sudah 8 harian. Ini sudah 8 harian deh. Ini kayaknya ini lubang tikus atau gimana? Saya cek dulu. Oh, bukan. Hanya lubang buatan bebek. Dan saya harus cuci dulu. Nah, coba kita geser dikit. Ya ada lagi satu yang bermasalah ya teman-teman. Yang ini kita butuh untuk memisahkan bebek yang stres seperti ini. Nah, di satu sisi juga saya akan coba cek tempat dimana biasanya para tikus menculik bebek saya atau mengumpulkan bebek saya dalam kondisi mengenaskan. Nah, saya keluar dulu kandang. Ya di sini mereka biasa menyimpang hasil tangkapannya dan ya, semoga aja nggak ada hari ini. Dan rupanya apa yang kita harapkan itu nggak terjadi. Ada 1 ekor ini, kalian bisa melihatnya di kamera itu. Ada 1 ekor yang diculik. Kita cek lagi di sebelahnya, nggak ada. Nanti saya coba ambil skop untuk mengambil bangkai bebek kesayangan saya. Kasihan, sungguh sesuatu yang menyebalkan dan ya mengiris hati atau perasaan, karena bebek yang kita jaga dengan baik-baik mati dengan cara yang tidak wajar gara-gara tikus yang teritorinya sedang diganggu, padahal ya nggak pernah membeli lahan di sini. Mereka hanya numpang dan merasa berkuasa. Ya begitulah para tikus kerjaannya.
harganya itu lebih banyak merusak daripada kita kerjasama. Itu dalam artian mereka hanya perlu memakan pakan, tidak perlu makan bebek atau membunuh bebek sih. Oke, kita coba telusuri lagi sekali lagi. Ini adalah salah satu pengecekan yang rutin untuk melihat masalah di pagi hari ataupun hal-hal yang bisa kita benahi. Kita jalan lagi karena di sana yang sudah dari 8 hari itu nggak ada masalah saya lihat. Next yang ini. Sebenarnya saya lupa ini sudah hari keberapa bebeknya. Aduh, ada lagi yang satu yang bermasalah. Ini pisang. Kadang-kala bebek yang semacam ini lagi ulatan atau gimana sih. Saya kadang bingung dengan penanganan bebek seperti ini. Dan saya rasa juga umurnya kemungkinan juga enggak begitu panjang. Mereka kayak gitu. Dia gemetaran sekali. Kita coba searching lagi dan memilah mana yang lagi bermasalah lagi. Perasaan tadi pagi, baru-baru saja nggak ada sih bermasalah, tapi pas pengecekan kedua kita dapat satu bebek yang ya lagi bingung. Kita coba periksa tadi. Ini biasanya nggak makan karena faktor kedinginan mungkin atau gimana. Itu bebek yang kawanannya ini ya sudah mau mendekati 40 hari ya, ini sudah mulai lumayan sehat daripada kemarin-kemarin. Nah, nanti kita kebumikan 2 ekor ini. Dan ya kayaknya saya perlu dulu mengecek tanggal berapa sih masuk bebek yang paling terakhir ini. Ya tanggal 17 hari Selasa, dan ini sekarang hari Sabtu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya rupanya ini baru 4 hari. Kalau yang di sana itu sudah ada 8 hari. Ya kurang lebih kalian bisa melihat perbandingannya. Dan ini bebek 4 hari, bebek pendaging. Sedangkan di sana itu 8 hari. Sedangkan di sini sisa 3 hari baru akan ada interview atau ada observasi yang datang bahwa bebeknya sudah lumayan besar atau gimana. Kalau misalnya sudah lumayan besar, kayaknya akan siap kita panen. Dan saya rasa saya perlu menangkapnya dulu 1 ekor untuk melihat berat atau bobotnya. Ya ini kayaknya yang paling besar. Ya hello guys, saya lagi ditangkap. Nah, ini repotnya kalau kita tangkap pakai 2 tangan. Tapi ini lebih gampang daripada menangkap seekor ayam. Dan kita dulu setel dulu ini timbangannya. Saya perlu menggunakan 2 tangan ya. Ya oke, sudah selesai.
Dan ini timbangan normal, kita mulai dari nol ya. Dan kita coba timbang bebeknya dalam kondisi perut enggak terisi. Ya usahakan tangan kalian tidak terlalu menekannya ya. Ini sudah 1 kilo 1 ons ya. Saya rasa bebek ini sudah mulai mendekati panennya, dan itu saya pikir juga bakalan terpanen jika ukurannya semacam itu atau besarnya. Kadang para pemasok itu mengambil bobot bebek itu yang beratnya sekitar 1,2, tapi kalau misalnya lagi butuh banget bisa saja mereka mengambilnya dalam timbangan 1 kiloan aja. Ini ada 400an lebih karena ada banyak sekali mati. Dan saya cek per cek juga, saya mulai pikir ini bebeknya ya semoga saja ada sekitar 300an terjual atau terangkat istilahnya ya, bisa sisa 100an lah semoga saja. Dan ini memang dari perawatannya dan pakannya kemarin itu kacau atau ambrol adul. Tidak hanya 2 jenis pakan saja. Misalnya ini kita gunakan D10, nah, kemudian berganti pakan seperti ini. Bagusnya itu kalau misalnya kita beternak bebek, jika pakannya itu hanya 2 jenis saja, satu untuk masa kecilnya, ketika sudah 1 pekan ya kita ganti pakannya, dan itu terus sampai panen, enggak pernah kita ubah-ubah sama sekali ya. Mungkin itu saja info tentang bebek pendaging hari ini. Tetap stay dan semoga kalian tetap sehat-sehat selalu dan dapat memulai usaha dan memperoleh hasil yang cukup menyenangkan sebagai seorang pemula. Dan mungkin itu saja. Jika kamu punya pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Kritik, saran, atau beberapa informasi dalam dunia peternakan bebek pendaging hari ini. Bye bye.